Bapa yang baik, terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan sampai detik hari ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu, sebab hanya Yesus yang layak untuk terima semuanya. Saatnya kami akan bersekutu dengan Engkau, Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi dupa yang wangi di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami kuat sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari yang merasakan Tuhan, angkat tangan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita sembah. Oh haleluya. Terima kasih Bapa buat kekuatan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Ia layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Segala puji dan syukur banyak terima kasih kepadamu ya Allah, Engkau Gembala kami yang setia, yang sudah menolong dan memberkati kami. Hari ini kita bisa bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Allah. Setiap firman Allah yang kami dengar, Tuhan Allah memberkati. Maka pada itu berikan kami hati seorang hamba dan berikan kami telinga seorang murid yang dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami dengar. Kami bersyukur siap dengan firman-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Yesus Kristus, sebagai kepala gereja kita yang sudah menolong dan memberkati kehidupan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita akan belajar dari suatu kebenaran firman Allah
firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 8 dan 9. Kata firman Tuhan demikian, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, berbicara tentang suatu kehidupan yang ada, tentu betapa besar sukacita kita. Apalagi saudara, pada beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana tentang kehidupan Yesus yang dimana nyata bahwa dia sudah mati dan dia sudah bangkit kembali. Saudara, dalam pembacaan saya dan saudara pada hari ini, di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 8 dan 9, berbicara tentang kehidupan murid-murid Yesus yang dimana mereka belum mengerti akan isi kebenaran firman Allah sebelum itu terbukti dari apa yang mereka mau lihat. Nah, di sini kita bisa melihat ketika mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah tidak ada mayatnya Yesus, sudah tidak ada tubuhnya Yesus di situ. Maka murid-murid Yesus dalam ayat 8 berkata, maka mereka percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Di sini kita harus belajar, saudara. Kita sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama. Kita sudah berulang kali duduk dalam gereja. Kita berulang kali dengan firman Tuhan. Namun kadang-kala kita tidak mengerti dengan isi kebenaran firman Allah. Kadang-kala kita tidak mengerti dengan apa yang kita dengar dan kita baca. Kadang-kala kita tidak mengerti dan memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi hari ini, saudara, firman Allah datang kepada saya dan saudara. Ayat 9 berkata, sebab selama mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, dalam kasih Tuhan, kebangkitan Yesus adalah satu sukacita yang besar kepada kita sebagai gereja Tuhan yang ada hari ini. Saudara, dalam kasih Tuhan, kalau kita sebagai gereja yang percaya kepada Dia, berarti kita gereja yang memiliki satu keuntungan yang sangat besar. Karena apa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit, berarti dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan yang ada di jalan air ini, saudara, kita juga dibangkitkan. Bangkit dari segala kelemahan kita, bangkit dari segala keburukan kita, dan terjadi suatu perubahan yang indah dalam hidup rumah tangga saya dan saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit. Maka daripada itu, saudara, dalam kasih Tuhan, kita harus belajar melatih dari hidup ini, saudara, supaya kita harus bangkit dari segala kelemahan, dari segala keburukan kita, dari segala hal-hal yang mengintimidasi dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita tidak ada sukacita lagi untuk beribadah, untuk bertemu dengan bersekutu di hadapan Tuhan, untuk bertemu satu sama lain dalam satu persekutuan yang ada, saudara. Hari ini, saudara, saya mau katakan, saudara, lewat firman Allah, Yesus sudah bangkit, dan bangkitkanlah imanmu di hadapan Allah Bapa di surga. Agar supaya, saudara, kebenaran yang Anda baca dan dengar bukan hanya kepada suatu kebenaran cerita dongeng.
Tapi kebenaran yang Anda baca tentang kebangkitan Yesus itu nyata di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, dalam kasih Tuhan, kita punya bangga, punya Allah yang tidak mati selamanya. Kita bangga kita punya Allah yang hidup. Karena kalau Allah kita mati selamanya, maka sia-sia adanya pendengaran kita tentang firman Allah, tentang Injil yang kita baca dan kita dengar. Sia-sia adanya. Tapi hari ini saudara, murid-murid Yesus, dia berkata dalam firman Allah, mereka percaya karena mereka sudah melihat, sudah terbukti nyata kepada pribadi-pribadi murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Maka pada itu sebagai gereja Tuhan yang ada hari-hari ini, mari kita bangkit di tengah-tengah kehidupan ini, saudara. Karena kita sudah, Yesus pada Jumat yang lalu, saudara, dia sudah kita peringati sebagaimana dia sudah mati berbicara tentang kematian kehidupan kita. Kita sudah kuburkan hidup kita di atas kayu salib, saudara, lewat kematian Yesus. Dan hari ini, saudara, pada minggu kemarin kita sudah memperingati hari kebangkitan. Dan saya percaya hari-hari yang akan datang, saudara, Yesus akan terus bangkit dari kehidupan, di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus bangkit juga bersama Yesus. Saudara, dalam kasih Tuhan, kalau saudara baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26, kata firman Allah demikian. 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini, saudara, penekanan firman Allah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kita percaya tentang kebangkitan Yesus, saudara, walaupun tubuh ini mati, tapi kita tetap bangkit. Makanya firman Allah katakan, jangan takut kepada orang-orang yang mengambil tubuhmu, tapi takutlah kepada satu pribadi yang dapat mengambil nyawa kita. Siapa yang dapat mengambil nyawa kita? Itulah Yesus Kristus yang berani mengambil nyawa kita, sehingga kita tidak memiliki kehidupan itu, kita tidak bisa memiliki keselamatan itu, saudara. Maka pada itu hari ini, saudara, saya mau katakan lewat firman Allah, ketika murid-murid Yesus percaya, mereka tidak takut lagi untuk menjalankan tugas mereka, memberitakan kebenaran firman Allah. Yang pertama, saudara, bahwa walaupun di tengah kehidupan ada banyak gelombang yang kita hadapi, saudara, ada banyak hal yang kita tempuh dalam perjalanan hidup ini yang kadang-kala membuat kita menjadi lemah. Tetapi kita jangan mundur, saudara. Kita harus percaya apa yang sudah dikatakan firman Allah. Walaupun itu, saudara, ada bukit tinggi, ada lembah yang curam, saudara, tapi kita tetap percaya bahwa Allah Yesus kita yang kita sembah dan percaya kepada Dia, yang sudah bangkit dalam hidup ini, akan terus menopang saya dan saudara walaupun kita dalam lembah-lembah kegelapan. Dia Allah Yesus Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati saya dan saudara. Di dalam kebenaran firman Allah dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, dia katakan, firman Tuhan katakan demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 14, dia berkata begini, karena kamu tahu bahwa Ia yang telah bangkit
Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ulangi, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus berkata bahwa Dia yang sudah membangkitkan Yesus akan membangkitkan Paulus dan saya dan saudara untuk menghadap kepada Dia. Jadi saudara dalam kasih Tuhan, untuk apa Yesus bangkit? Kebangkitan Yesus untuk membangkitkan gereja Tuhan, agar supaya saudara satu kali kelak gereja Tuhan akan bersama-sama dengan kepala mempelai gereja Kristus, yaitu Yesus Kristus, untuk memimpin kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini. Maka daripada itu saudara, inilah satu proses yang harus Yesus lakukan, yang harus Yesus genapkan dalam hidup ini, agar supaya apa yang sudah dinubuatkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab saudara, itu harus terjadi dalam hidupnya, agar supaya penggenapan firman Allah bahwa Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia harus bangkitkan gereja Tuhan, karena Dia rindu supaya gereja Tuhan bersama dengan Dia memimpin keadaan kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini. Maka daripada itu kita harus bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang mampu membawa gereja Tuhan, yang mampu memilih saya dan saudara, yang mampu membangkitkan hidup saya dan saudara untuk melihat keajaiban kuasa Allah yang Allah mau kerjakan di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Di sini kita bersyukur Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak pernah terbatas kuasanya. Haleluya. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Dia katakan demikian firman Allah, pasal yang ke-6 berbicara tentang berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah ini saudara, kenapa Yesus harus bangkit? Karena firman Allah berkata, berbahagialah saya dan saudara yang sudah dibangkitkan dan dikuduskan bersama-sama dengan Yesus. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan, Dia akan menjadikan saya dan saudara sebagai imam-imam. Dia katakan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Amin. Di sini kita bersyukur kita punya Allah yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, yang mampu menolong saya dan saudara. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, menjadikan kita imam-imam Allah bersama Yesus Kristus untuk memimpin selama 1000 tahun lamanya. Kebangkitan Yesus merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya dan saudara,
Karena kebangkitan bukan merugikan saya dan saudara, tetapi kebangkitan membawa keuntungan bagi saya dan saudara dari kehidupan yang ada. Yang dulu sudah tidak berkenan, sekarang menjadi berkenan dan menjadi seorang imam-imam yang kudus bagi Tuhan Allah untuk memimpin selama 1000 tahun lamanya. Daripada itu, saudara, Bapak Ibu yang ada, pemuda remaja atau di semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Allah, yang membaca firman Allah, yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Mari hari-hari ini sudah kita belajar menggunakan hidup ini sebaik mungkin. Yesus sudah bangkit di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Yesus sudah memulihkan hidup saya dan saudara. Yesus sudah memberkati hidup saya dan saudara. Maka daripada itu, dimanapun engkau berada, mari engkau bangkitkan hidupmu, engkau bangkitkan imanmu, engkau bangkitkan semua kehidupan yang ada dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, agar supaya di hari ini, saudara, kebangkitan Yesus tidak sia-sia, tetapi kebangkitan Yesus menjadi satu keuntungan yang besar bagi kita semua yang ada, bagi kita yang percaya kepada Dia. Di dalam kitab Roma berkata demikian. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan 6. Kata firman Tuhan begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Di sini firman Allah mengatakan, Paulus mengatakan kepada gereja Tuhan yang ada di hari-hari ini, bahwa kita bersyukur karena dosa kita sudah dikuburkan di atas kayu salib, dan kita sudah disatukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita juga yang sama akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, supaya kita tidak lagi memperoleh kehidupan dosa dalam hidup ini, saudara. Tetapi kita dibangkitkan untuk saudara menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa yang ada. Maka daripada itu, saudara, dalam kasih Tuhan, mari di hari-hari ini, saudara, ketika engkau belajar kebenaran firman Allah, ketika engkau mendengar firman Allah, dan ketika engkau membaca sebagian firman Allah, biarlah apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan ini, biarlah kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di sini kita harus punya keyakinan. Di sini kita harus punya kepastian bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sudah membangkitkan kita, Allah yang sudah memberikan kehidupan yang pasti dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi kebangkitan Kristus adalah salah satu jaminan yang pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka daripada itu, saudara, mari kita yang ada sampai hari ini, kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi biarkan hidup kita dikuasai oleh kuasa dosa, tapi kita mau belajar, kita sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Maka daripada itu, mari kita harus terus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan.
dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran yang sejati. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Allah yang kami baca dan kami dengar, firman Allah yang sudah memberikan pengarahan, firman Allah yang sudah membangkitkan iman kepercayaan kami kepadamu. Firman Allah bukan lari begitu saja, tetapi mengambil bagian dari setiap lubuk hati kami, Bapa, agar supaya kami menjadi jemaat Tuhan yang saleh, menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan memberkati semua hamba-Hamba-Mu yang sudah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan isi hati firman Allah, untuk sudah menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, lewat yayasan LOP. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau memberkati semuanya. Pakai semua hamba-hamba Tuhan, pakai yayasan LOP supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Begitu pula Tuhan, lewat yayasan ini bangsa Indonesia juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami limpah dengan syukur karena kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dan